Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya saudara. Kalau pagi hari ini kita masih ada kesempatan bisa beribadah, bisa memuji, bersorak untuk Tuhan. Kalau tadi pagi-pagi saya dapat WA dari anak saya di Sydney, Australia. Harusnya hari ini dia di gerejanya itu merayakan Natal. Tapi karena kemarin dalam minggu ini timbul klaster baru, jadi kayaknya di outbreak lagi. Kayaknya hari ini nggak jadi Natalan di sana, batal. Padahal sudah dipersiapkan. Kalau minggu yang lalu sudah 0 ya saudara, nggak ada virus. Tapi timbul lagi. Jadi kalau di sana kan ketat, timbul beberapa aja. Ini timbul 28 orang katanya. Nah itu harus dicari sumbernya dari mana. Kayaknya mau di lockdown lagi. Wah susah kata anak saya. Ya sudah bagaimana. Saudara, sekarang kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Apa yang Tuhan ingin kita tahu sebagai anak-anaknya. Kita buka dalam Lukas 1. Kita buka dalam Lukas 1 ayat, kita pelajari dalam ayat 26 sampai 38. Nanti kita belajar pelan-pelan ya, satu persatu. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya bacakan ayat 26 ya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Saudara, hari ini tanggal 20 ya, berarti 5 hari lagi seluruh dunia merayakan Natal. Baik yang secara bisa ibadah Natal di gereja maupun mungkin masing-masing di rumah, semua merayakan Natal. Saudara, kalau perayaan Natal tentang kelahiran Tuhan, ada sosok penting yang sangat mendukung, yaitu seorang wanita Maria. Dan pada saat itu dia masih seorang gadis. Saudara, dalam ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6 Tuhan menyuruh Gabriel ke sebuah kota namanya Nazaret. 27, kepada seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud namanya Maria. Kalau kita baca Alkitab ya saudara, secara sungguh-sungguh, Tuhan kita itu Tuhan yang cermat dan detail sekali. Saya seringkali kalau baca Alkitab, saya renungkan, saya itu kaget-kaget ya. Aduh Tuhan itu cermat sekali. Dikatakan dalam bulan yang ke-6. Kenapa enggak bulan 5, bulan 7? Bulan ke-6. 27 dikatakan kotanya kota Nazaret. 27 dikatakan seorang perawan Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Loh, Tuhan kita itu Tuhan yang detail. Saudara, Tuhan mengenal saudara dan saya itu cermat dan detail, enggak sembarangan. Tuhan kita itu detail. Bahkan di dalam Yesaya dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu detail ya terhadap diri kita anak-anaknya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang cermat. Kalau saudara baca tentang tabernakel itu ya, ini harus sekian hasta, ini sekian hasta. Aduh, Tuhan itu cek jelimete ya. Kadang-kadang saya pikir Tuhan itu cek jelimete, tapi enggak. Itu Tuhan kita itu tahu persis siapa anak-anaknya. Ya saudara, kita baca lanjutkan. Kita baca 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya,
apakah arti salam itu? Saudara, tidak ada angin, tidak ada hujan, ujuk-ujuk Maria didatangi malaikat. Saudara, waktu itu dia sudah bertunangan dan selangkah lagi dia akan menikah. Bagi seorang gadis, ya tentu lagi bahagianya ya, karena mau menikah, sudah punya calon suami. Tahu-tahu didatangi malaikat dan Maria mendapat salam. Kalau di bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia cuma dikatakan salam gitu. Tapi kalau saya baca di bahasa Inggris, salam yang mengandung penghormatan yang tertinggi, bukan cuma sekedar salam. Dikatakan highly, ya saudara, highly favored. Itu penghormatan yang tertinggi, salam yang mengandung sangat penghormatan yang tertinggi. Dan Maria terkejut. Dia bukan terkejut karena lihat malaikat itu, ya saudara, dikatakan dia terkejut mendengar salam itu. Heran, apa maksudnya salam itu? Kok dia mendapat penghormatan yang sangat tinggi? Saudara, salah satu, dan karena terkejut ya, Maria kalau kita baca, dia lalu bertanya dalam hati. Salah satu sifat Maria yang harus kita contoh itu santun, ya saudara. Dia nggak ngerti, dia kaget apa maksud salam itu, tapi dia nggak frontal ya, dia nggak apa maksudnya, enggak. Dia menyimpannya di dalam hati, nggak seperti anak zaman now ya saudara. Kalau mungkin nggak ngerti gitu, maksud lo apa maksud lo? Kalau di medsos sekalanya ya, kita lihat, kalau saya baca itu kadang ngeri ya saudara. Rasanya nggak ada sopan santunnya ya. Bebas mengatakan apa kata-kata yang nggak pantas dan kepada siapa. Kalau di media sosial itu ya sebetulnya bebas pun bebas, tapi harus kita pegang sopan santun ya. Anak-anak sekarang kalau saya nilai kadang-kadang kebablasan, kurang sopan santun. Tapi kita belajar dari Maria. Dia heran, dia kaget, tapi dia gak frontal, dia menyimpannya dalam hati. Salah satu sifat Maria itu yang harus kita contoh itu santun ya. Dia simpan. Kita lanjutkan, kita baca ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tambah bingung ya saudara. Dapat salam bingung, terus beritanya seperti itu, bingung dia saudara. Kadang saya berpikir waktu saya baca, kenapa Maria yang dipilih? Padahal di situ di Nazaret mungkin banyak gadis-gadis lain ya. Kenapa Maria yang dipilih? Memang hak pilih itu hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan yang lebih tahu siapa yang dipilih. Di dalam Yohanes 13 ayat berapa saya lupa. Aku tahu orang yang telah aku pilih. Ada kata-kata itu ayat ya. Jadi Tuhan tuh gak pernah salah pilih. Manusia mungkin bisa salah, ya bukan mungkin ya, seringkali kita juga salah pilih. Kayaknya, oh orang ini baik ya kayaknya, ternyata salah pilih. Tapi kalau Tuhan itu tidak pernah salah pilih ya. Saudara, seperti pagi hari ini kalau kita ada di tempat ini, bukan satu kebetulan. Karena kita itu dipilih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku
Aku yang memilih kamu. Jadi kalau pagi hari ini kita ada di sini, suatu penghormatan karena kita itu dipilih oleh Tuhan. Siapa kita ya saudara, siapa kita ini? Kita dipilih Tuhan bukan karena kita itu benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita ini hebat, enggak. Suatu anugerah. Saudara tadi kalau dikatakan kamu mendapat karunia, Maria mendapat dipilih karena mendapat karunia. Kita saat ini pagi ini kita dipilih karena kita dikaruniai, saudara. Kita mendapat anugerah karunia. Tuhan tidak pernah salah pilih. Saudara dan saya dipilih Tuhan. Tuhan tidak salah. Saudara, ini suatu penghormatan buat kita. Suatu karunia. Kalau kita baca silsilahnya Tuhan ya, di dalam Matius 1 ada anak Daud, anak Abraham, anak Isa, anak Yakub, anak Yehuda, anak Tamar. Saudara kalau baca silsilah nenek moyangnya Tuhan Yesus secara manusia, semua itu ya memang orang hebat, tapi bukan semua orang itu benar, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Salah ya saudara, Daud pernah bersalah, Abraham pernah bersalah, Yakub apalagi, dia dikatakan seorang penipu. Yehuda, Tamar, kalau saudara baca di Alkitab, Yehuda, Tamar itu menantunya Yehuda, mereka berselingkuh. Tapi Tuhan itu pilih bukan karena kebaikan manusia, bukan karena hebatnya manusia, tapi karena karunia. Dikaruniai, dianugerahi. Anugerah Tuhan yang memilih kita. Bukan saudara dan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Saudara, itu loh. Kita mau meresponi apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita dipilih, tapi kita jangan acuh tak acuh, jangan cuek ya saudara. Kita mau respon dengan positif pilihan Tuhan terhadap kita. Kita lanjutkan ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawaban Maria itu lugu ya saudara, dan logis. Ya memang bagaimana dia bisa hamil, bisa melahirkan, wong dia belum menikah. Dia masih bertunangan dan seorang gadis. Saudara, ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, Maria ini lugu dan logis. Seringkali kita itu seperti Maria ya, membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita. Gak mungkin ini bisa terjadi, mana mungkin. Logikanya gak masuk, gak nalar. Seorang gadis belum menikah, mana bisa hamil, mana bisa melahirkan. Seringkali kita sama ya, lebih pakai akal ya, itu baik, Tuhan memang beri kita hikmat. Tetapi mujizat Tuhan itu tidak ditentukan oleh logika kita. Saudara, kalau kita baca banyak di Alkitab, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Gak masuk akal. Lebih 12 bakul, gak masuk akal. Air sumur bisa jadi air anggur yang paling manis, gak masuk akal. Logikanya gak ada. Kalau seperti minggu yang lalu khotbah adik kita ya, Sungai Yordan bisa menyembuh yang kotor, bisa menyembuhkan kusta. Ya gak masuk akal. Malahan mungkin tambah parah ya saudara, karena airnya kotor, kena kulit. Janda Sarfat
cuma minyak sedikit, roti segenggam, tepung segenggam, bisa melewati musim kekeringan kemarau. Tidak masuk akal. Tetapi saudara, yang kita perlukan cuma apa? Percaya. Memang tidak masuk akal, tapi kalau Tuhan berbuat, Roh Kudus yang melakukan semuanya itu, semuanya bisa terjadi. Butuh apa? Percaya. Cuma percaya. Saudara, kalau saudara baca tadi ya, kita lanjutkan, kita selesaikan 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini jawaban yang paling mengagumkan. Waktu saya baca, saya secara manusia aja, jawabannya paling hebat, paling jitu, paling mengagumkan ya saudara. Menunjukkan sikap hati Maria. Aku ini hambamu, rendah hati. Rendah hatinya Maria. Kalau saudara lihat dari mulai malaikat datang ayat 28 sampai 38, kita loncati yang 36 kita loncati ya. Waktu malaikat ngomong, Maria itu cuma jawab 2 kali loh saudara. Dia tidak ngerti, tapi dia tidak frontal, dia cuma menjawab 2 kali. Mana mungkin, aku ini kan belum bersuami. 1. Terakhir dia jawab, jadilah sesuai dengan perkataanmu. Seringkali kita itu, Maria itu tidak berdalih, tidak beralasan ya. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Maria dipilih untuk menggenapi rencana agung Tuhan, untuk melahirkan Tuhan Yesus. Saya berpikir bagaimana ya seandainya waktu itu Maria menolak. Ya Tuhan tidak jadi lahir. Atau Tuhan pakai orang lain bukan Maria, siapa tidak tahu. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Yang dipilih Maria ya itu pasti ya. Seandainya Maria menolak, bisa saja ya dia menolak. Tapi kita lihat Maria itu rendah hati. Dia mengatakan, jadilah sesuai dengan perkataan, menurut perkataanmu. Pada saat Maria menjawab seperti itu ya saudara, berarti apa? Rencana pernikahannya dia terancam gagal. Wah, tidak jadi menikah. Karena dia hamil, dan zaman dulu kalau hamil sebelum menikah, kalau zaman now ya banyak ya. Dan nggak malu lagi ya zaman sekarang ya saudara. Tapi kalau zaman dulu itu suatu aib yang besar buat keluarga dan buat dirinya sendiri. Saudara, dengan jawaban Maria seperti itu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti dia menanggung resiko yang sangat berat. Karena dia nggak jadi menikah, gagal, dan mungkin dia bisa dikucilkan. Ya, apalagi dengan jawaban Maria itu, jadilah kehendakmu, menunjukkan bahwa Maria itu memilih mendahulukan kepentingan Tuhan daripada kepentingannya diri sendiri. Seringkali kita enggak, kita dulu nanti baru Tuhan. Tapi Maria enggak ya saudara. Padahal dia selangkah lagi mau menikah. Tapi dia jadilah menurut perkataanmu. Jadi mementingkan kehendak Tuhan dulu daripada kepentingan dirinya sendiri. Dengan jawaban Maria seperti itu, Maria memberi respon yang baik atas pilihan Tuhan kepada dirinya ya. Dia tuh langsung begitu dapat berita dari malaikat, dia langsung, ya jadilah menurut kehendakmu. Enggak, saya tak konsultasi dulu sama tunangan saya Yusuf. Saya tak tanya Yusuf dulu, enggak di sini ya. Dia dengan tegas secara pribadi sendiri, ya jadilah menurut kehendak perkataanmu.
Bukti bahwa Maria itu mengutamakan Tuhan. Dengan kata lain, Maria taat apa yang dikatakan malaikat. Malaikat itu disuruh Tuhan ya. Taat dan percaya. Dan dia tidak khawatir dengan akibat jawaban itu, apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia percaya, dia mengambil risiko yang besar, saya katakan ya. Saudara, kalau Maria dipilih Tuhan, Tuhan enggak diam ya. Dikatakan malaikat tadi, Maria mendapat penghormatan tertinggi. Maria dikaruniai kasih karunia. Maria mendapat kepenuhan Roh Kudus. Itu yang memberi kekuatan buat dia, sehingga dia bisa menjawab, baik, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Pagi hari ini, saudara ada di sini dan saya ada di sini. Kita juga dipilih Tuhan. Bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan milih kita untuk Maria dipilih untuk menggenapi rencananya yang agung. Tuhan memilih kita untuk menggenapi rencana Tuhan, perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, kita dipilih Tuhan untuk jadi duta-dutanya Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa ini muridnya Tuhan. 1. Di dalam Yohanes 15 ayat 17 dikatakan, hendaklah engkau membagikan kasih. Kita dipilih Tuhan untuk kita bisa membagikan kasih kepada semua orang. Kalau jadikanlah bangsa semua muridku, bukan cuma lewat kata-kata ya saudara, tapi lewat sikap hidup kita, lewat tindakan kita. Kita ini bagaikan surat yang terbuka, ya. Lewat sikap hidup kita bisa menjadi kesaksian. Kalau zaman sekarang kan agak riskan ya. Kalau kita Injil lewat kata-kata, kalau zaman dulu lewat traktat ya, mungkin agak bahaya ya zaman sekarang. Tapi kita bisa menunjukkan kesaksian kita lewat sikap hidup kita, lewat tindakan kita. Tujuan Tuhan milik kita harus membagikan kasih, kita harus mengajak orang-orang untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Dan Tuhan milik kita apa? Kamu adalah garam dunia. Kita harus menggarami dunia ini yang sekarang ini hambar ya. Kamu harus jadi terang ya. Dunia ini sekarang gelap ya saudara. Apalagi zaman pandemi ini ya. Banyak orang gelap mata. Kalau minggu yang lalu saya lihat di berita TV, ada seorang ibu yang nekat ya, bunuh 3 orang anaknya. Ya, di Nias kalau nggak salah. Gelap mata karena faktor ekonomi. Gelap. Padahal anaknya mungkin lucu-lucunya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Duh, miris ya saudara. Ada anak minta uang sama orang tuanya, enggak dikasih, orang tuanya dibunuh. Gelap. Ayo, kita dipilih Tuhan untuk jadi terang. Kita bisa menerangi tetangga. Kiri kanan kita bisa menerangi lingkungan di mana kita berada, di kantor, di kerjaan ya saudara. Tuhan milik kita untuk jadi terang. Memang secara tubuh ya, secara kalau dipikir, enggak mungkin ya, kadang-kadang kita juga ngalami kegelapan ya, bukan kegelapan apa ya. Kadang-kadang kita juga ada masalah, sumpek gitu ya. Tetapi tadi malaikat Tuhan berkata kepada Maria apa? Jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai saudara-saudara. Tuhan akan mengaruniakan kasih karunia yang memampukan kita untuk berbuat. Ya, Roh Kudus yang akan memenuhi kita untuk kita bisa berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Kita baca sebagai ayat terakhir, Mazmur 65 ayat 5.
Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat, bagian A saja ya, untuk diam di, enggak apa-apa kita lanjutkan terus, untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Sekali lagi, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara, dikatakan berbahagia. Pagi hari ini kita berbahagia karena kita menjadi umat pilihan Tuhan. Tapi dari pihak kita, ayo kita merespon apa yang menjadi, yang sudah Tuhan pilih untuk kita. Kita jangan acuh tak acuh, jangan cuek ya saudara. Tapi kita mau meresponi, kita menghargai pilihan Tuhan. Karena kita dipilih itu suatu penghormatan buat kita. Ya saudara, di nama Tuhan, pas setengah jam saya kasihkan kepada Bapak Gembala.